Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini kita persembahkan untuk yang berpuasa Ramadan karena ceritanya sangat menyentuh kaum yang taat beragama. Film Bajrangi Bhaijaan dirilis tahun 2015. Dibintangi oleh Salman Khan, Kareena Kapoor dan Harsha Ali Malhotra. Sutradaranya adalah Kabir Khan. Film ini benar-benar emosional, banyak momen yang bikin ketawa, tegang, dan pastinya mewek di akhir film. Kisah luar biasa ini menunjukkan bahwa kemanusiaan melampaui batas negara dan agama. Sebelum mengikuti alur ceritanya, seruput dulu kopinya. नाहिदा, बहुत प्यारा नाम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो अपनी अम्मी से भी बात नहीं करती। Syahida adalah anak berusia 6 tahun yang cantik dan soleh di perkampungan muslim di Pakistan. Sayangnya di usia itu dia belum bisa bicara. Suatu hari saat ikut menggembala kambing bersama ayahnya, Syahida mengalami kecelakaan, terjatuh ke jurang, untungnya tersangkut di pohon, dan ayahnya tidak tahu. Malamnya orang-orang kampung mencarinya. Dan setelah menemukannya, kakek Syahida bilang, anak ini harus dibawa ke tempat suci Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi. Aku juga sampai usia 5 tahun tidak bisa bicara, setelah dibawa ke sana bisa bicara. Ayah Syahida bingung karena Delhi itu di negara India. Seperti kita tahu, India dan Pakistan itu dua negara bertetangga yang saling mencurigai dan bisa dibilang bermusuhan. Meski sebenarnya mereka itu satu keturunan, satu bangsa, tapi sejarahnya mereka berpisah karena perbedaan keyakinan. Mereka yang beragama Islam mendirikan negara Pakistan, sementara yang beragama Hindu dan Buddha masih di India. Meski juga tidak semua Muslim pindah ke Pakistan. Menurut ayah Syahida yang pernah menjadi tentara, pergi ke India itu lebih sulit dibanding pergi ke Amerika. Tapi ibu Syahida bertekad membawa Syahida ke Delhi, bagaimanapun caranya. Perjalanan ke Delhi sebenarnya terbilang lancar. Meski di perbatasan, stasiun, tentara India berjaga-jaga, pemeriksaan paspor dan visa lebih teliti, tapi perjalanan itu lancar. Hanya saat pulangnya, kereta berhenti karena ada sedikit kerusakan. Pengawas menyarankan penumpang untuk tidur saja karena hari sudah malam. Syahida saat itu justru baru bangun. Dia melihat ke kaca jendela, merasa kasihan saat melihat anak kambing terperosok ke lubang. Dia pun turun dari kereta, sementara ibunya sudah tertidur. Anak kambing itu ditolong, dia elus-elus, tapi ternyata kereta maju lagi. Syahida ketinggalan meski sudah berlari mengejar. Karena ketinggalan dan bingung, Syahida akhirnya naik ke kereta yang berhenti. Ternyata kereta itu kembali ke Delhi. Begitu terbangun, ibu Syahida mencari anaknya. Dia cemas, memanggil-manggil anaknya sampai membangunkan penumpang kereta. Kereta berhenti, tapi para petugas pun tidak bisa berbuat banyak karena saat itu kereta sudah melewati perbatasan. Tidak bisa ibu Syahida kembali ke Delhi karena harus ada visa baru. Sampai di Delhi, Syahida merasa lapar dan haus. Tapi orang-orang mengabaikannya karena menganggapnya pengemis. Seorang pria sederhana bernama Pavan Kumar Chaturvedi merasa kasihan dan memberi Syahida air dan makanan. Merasa Pavan adalah orang baik, Syahida kemudian mengikutinya. Pavan merasa bingung terus-terusan diikuti anak kecil yang bisu. Dikasih uang untuk makan berikutnya, Syahida tidak mau. Dititipkan ke kantor polisi sambil menunggu orang tuanya menjemput, polisi menolak. Disimpan di tempat ibadah, dikasih kalung penjaga Dewa Bajrangi Bali, Syahida mengejar bis yang dinaiki Pavan. Pavan merasa kasihan, dia turun dan membawa Syahida naik bis menuju tempat tinggalnya. Bahuji fail. Pavan sebenarnya pemuda yang sedang bingung. Dia bercerita kepada penumpang bis lainnya, dia sebenarnya berasal dari kota Pratapgarh. Waktu kecil dia dikenal Tulalit, Telmi alias Telat berpikir, tapi pengikut Bajrangi Bali yang taat. Ayahnya sangat kecewa dan sering memarahinya. Setelah lulus sekolah gagal mencari kerja sampai 10 kali tes. Waktu pulang tes ke-11 sebenarnya Pavan ingin menyampaikan kabar gembira bahwa dia lulus tes, tapi ayahnya terlanjur ngomong nyerocos karena sudah menduga anaknya tidak lulus lagi. Ayahnya menyarankan Pavan pergi saja dari rumah, pergi ke Delhi menemui sahabat ayahnya yang bernama Dayanan. Waktu dikasih tahu Pavan lulus, ayahnya terkejut sampai jantungnya kumat dan meninggal. Itulah alasannya mengapa Pavan memilih pergi ke Delhi untuk memenuhi pesan terakhir ayahnya. एक काम करो, वो पानी वाला है ना, उससे खोले पैसे। फिर दे दो। पूरी ले लिए?
Di jalan menuju Delhi, Pavan tanpa sengaja berselisih dengan seorang gadis. Kernet bis memberi pengembalian selembar 10 rupiah yang harus dibagi antara Pavan dan gadis bernama Rasika. Perselisihan itu diawali dengan Pavan yang tell me itu. Uangnya diberikan oleh Rasika. Pavan tidak mau karena merasa yang 5 rupiah milik Rasika diambil oleh Rasika, uangnya juga tidak boleh karena Pavan merasa 5 rupiah miliknya terbawa. Dengan jengkel, Rasika menyuruh Pavan menukar uangnya dan dia kabur. Pavan mencari rumah Dayanan yang ternyata pemimpin klub gula. Rasika yang berada di rumah itu segera marah karena menganggap Pavan mengikuti. Tapi akhirnya mereka mengerti dan Pavan pun tinggal di rumah Dayanan. Setiap hari bertemu, pergi bersama, membuat Rasika mengagumi Pavan yang dianggapnya pria yang baik. Suatu hari ada keluarga yang datang mau melamar Rasika. Tapi gadis itu menolak karena tidak mengenal pria pelamarnya. Rasika hanya mau menikah dengan pria yang dianggapnya baik dan itu adalah Pavan. Dayanan setuju saja dengan syarat Pavan harus membuktikan bahwa dirinya mampu cari pekerjaan yang mapan dan buat rumah dalam 6 bulan. Nah, lagi bingung mengumpulkan uang untuk membuat rumah, itulah Pavan bertemu dengan Syahida, gadis kecil bisu yang terpaksa dia bawa itu. Awalnya Syahida diterima di keluarga Dayanan. Meski Dayanan mengatakan bahwa sebaiknya membantu dulu diri sendiri sebelum membantu orang lain. Pavan berjanji mau mencari orang tua Muni, begitu panggilan keluarga Dayanan kepada Syahida yang diperkirakan dari kasta Brahmana. Tapi sebuah insiden terjadi, yaitu saat makan Syahida tidak menghabiskannya karena makanan vegetarian membuatnya bosan. Saat mencuci tangan, Syahida menghirup harum ayam goreng dari tetangga sebelah. Setelah makan itulah keluarga Dayanan kehilangan Syahida. Mereka mencari kemana-mana. Pavan dan Rasika terkejut waktu melihat Muni alias Syahida sedang makan ayam goreng di rumah tetangga yang Muslim. Rasika dan Pavan pun membawa Muni ke kedai ayam dan makan di sana. Pulang dari kedai, Pavan mengajari Muni untuk menyembah Dewa Bajrangi Bali, meminta maaf karena sudah makan ayam goreng. Tapi saat berdoa itulah Muni melihat di belakangnya ada masjid dan dia pergi ke sana untuk berdoa. Pavan dan Rasika semakin terkejut saat tahu Muni adalah Muslim. Pavan sebenarnya mau meninggalkan Muni, tapi Rasika menolak dan Muni memeluk Pavan sambil tersenyum. Muni masih 6 tahun, tetap harus dibantu. Rasika mengingatkan, dia memilih Pavan karena dia pemuda yang baik. Rahasia Muni beragama Islam disembunyikan oleh Pavan dan Rasika. Tapi saat di televisi ada pertandingan kriket, Muni malah bertepuk tangan saat India kalah dan Pakistan menang. Ketahuanlah oleh keluarga Dayanan bahwa Muni itu orang Pakistan dan Muslim. Dayanan tidak mau lagi Muni dan Pavan ada di rumahnya. Dia menyarankan Pavan menyerahkan Muni ke kedutaan Pakistan. Di kedutaan Pakistan sedang ada demo karena ada orang India yang ditahan pemerintah Pakistan. Pavan membawa Muni ke kedutaan, tapi ditolak oleh orang kedutaan karena tidak punya paspor dan visa. Kerusuhan menjadi kacau saat datang lagi satu truk pendemo. Pavan berusaha melindungi Syahidah dan meloloskan diri. Mereka lalu ke travel untuk membuat paspor, tapi travel menolak paspor ke Pakistan sementara ditutup akibat dari kerusuhan di kedutaan itu. Tapi orang travel memberitahu jalan ilegal asal Pavan sanggup membayar 1,5 yang setara dengan 30 juta rupiah. Pavan yang sedang mengumpulkan uang tentu saja berat dan bingung. Karena kasihan kepada Syahidah, Pavan rela uangnya diambil. Ternyata Rasika pun mendukungnya dengan memberikan uangnya juga. Tapi setelah sampai di travel, Muni tidak mau ditinggalkan. Air matanya berlinang. Pavan juga sebenarnya sedih, tapi dia harus tega. Pavan pun pergi. Sepanjang jalan hati Pavan tidak menentu. Dan saat melihat gelang di kaki 5 yang pernah diinginkan Muni, Pavan membelinya lalu kembali ke travel. Tapi agen perjalanan itu sudah pergi. Pavan mengejar kendaraan agen travel itu di antara orang-orang yang lalu lalang. Betapa terkejutnya Pavan waktu tahu Muni dibawa ke hotel Taj Mahal yang sebenarnya isinya tempat prostitusi. Apalagi saat melihat Muni sedang dijual ke Germo. Sambil menangis merasa bersalah, Pavan berkelahi melawan bodyguard Germo. Tapi Pavan kan jago gulat, dia memenangkan perkelahian. Agen travel itu pun dilemparkan ke bawah dan tersangkut di kabel. Jadi di film India, komedi, sedih, dan laga bisa berkumpul dalam satu film.
Rasika selalu mendukung Pavan. Tapi saat Pavan berniat mengantarkan Muni langsung ke Pakistan melalui jalan darat, Rasika cemas. Tapi Pavan sudah bertekad. Pavan dan Muni pun pergi. Perbatasan ke Pakistan dijaga oleh tentara kontrol. Puntungnya di gurun ketemu dengan penyelundup yang siap membantu asal dibayar Rp25.000. Pavan yang awalnya menolak terus akhirnya naik jeep penyelundup itu. Di perbatasan, orang-orang yang mau ke Pakistan dikasih tahu, tentara kontrol datang 10 menit sekali. Jadi waktunya hanya 10 menit untuk menerobos lorong dan kabur. Ada 4 lorong yang dikasih tahu penyelundup itu. Mereka pun segera masuk terowongan dan masuk ke Pakistan. Tapi Pavan setelah keluar dari terowongan, tidak mau pergi. Karena menurutnya sebagai penganut Bajrangi Bali dia tidak boleh berbohong. Tertangkaplah Pavan dan Muni oleh tentara penjaga. Para tentara itu terkejut waktu Pavan bilang terus terang dan dia disuruh pulang lagi ke India melalui terowongan itu. Tapi beberapa saat kemudian Pavan balik lagi ke Pakistan. Waktu diinterogasi Pavan pun bilang terus terang dia melalui terowongan yang lain. Tentu saja auto dia dikasih salam olahraga oleh para tentara itu. Tapi akhirnya diizinkan karena tentara itu juga merasa kasihan dan bingung. Pavan dan Muni alias Syahidah sampai ke kota Chaula. Karena insiden Syahidah menyembunyikan borgol tentara, mereka tertangkap dan dituduh mata-mata. Saat itu ada wartawan televisi Chand Nawab yang mewawancarai. Saat diperiksa polisi, Syahidah melihat foto kalender meja yang mirip dengan tempat tinggalnya. Dia mengambil kalender itu, tapi polisi yang tidak percaya Syahidah bisu malah marah. Melihat Syahidah kesakitan, Pavan melawan lalu mereka kabur. Wartawan Chand yang melihatnya mengejar dan mengikuti Pavan saat masuk ke sebuah bis. Chand menghubungi polisi dan melaporkan ada di bis. Di dalam bis itu Pavan bicara dengan kondektur yang terharu mendengar niat baik Pavan mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Penumpang lainnya pun sama terharu meski mereka tidak tahu tempat di kalender itu. Chand pun jadi bersimpati. Maka saat patroli polisi menghentikan bis dan memeriksa, kondektur dan semua penumpang serempak bilang tidak tahu. Padahal Pavan, Syahidah dan Chand bersembunyi di atap bis. Menjelang malam sampai di kota berikutnya, Pavan, Syahidah dan Chand menginap di masjid. Paginya saat terbangun dan ditertawakan anak-anak yang belajar ngaji, Pavan terkejut. Apalagi waktu tahu itu masjid, Pavan berlari keluar sambil berulang minta maaf kepada Bajrangi Bali. Tapi kemudian ada ustadz yang mengajaknya masuk. Pavan sebenarnya tidak mau masuk ke masjid, tapi patroli tentara lewat dan beberapa saat kemudian memeriksa masjid. Menurut ustadz, foto di kalender itu sepertinya Kashmir. Kashmir itu sebagian besar bagian dari India, tapi bagian lain masuk ke wilayah Pakistan. Pak Ustadz juga yang membantu Pavan, Syahidah dan Chand keluar dari masjid. Mereka memakai cadar berpura-pura istri Ustadz dan melewati penjagaan tentara dan polisi. Di jalan mereka mengakali pengendara jeep biar ikut menumpang, tapi setelah menumpang ternyata orang itu komandan polisi yang sedang cuti. Perjalanan pun berliku-liku dengan dikejar-kejar oleh polisi. Mereka ikut menumpang mobil-mobil pertanian, rombongan pengembara, bermalam bersama rombongan penggembala. Chand tidak lupa mengabadikan perjalanan mereka dengan kamera. Dan begitu sampai di Kashmir, ternyata Syahidah menggeleng. Pawan hampir menyerah, dia akan menyerahkan diri ke polisi. Tapi Chand melarang, kemungkinan akan gagal mengantarkan Syahidah dan Pawan berakhir di penjara. Chand pun mencoba melalui jalur media, dia menghubungi beberapa stasiun televisi, tapi semuanya menolak menayangkan kisah Pawan dan Syahidah. Pawan pun rela datang ke Hazrat tempat suci atau masjid yang biasa dipakai orang berdoa untuk menyatukan yang berpisah. Polisi pun yang turun dari tingkat nasional semakin kalap. Mereka menangkap dan menyiksa kameramen. Kameramen pun menghubungi Chand yang akhirnya mengangkat teleponnya, dia bilang mau ke Hazrat, polisi pun segera menuju masjid di Hazrat. Sebetulnya ibu Syahidah juga ada, dia berdoa dan saat pulang melewati Chand yang sedang rekaman. Chand yang ditolak stasiun TV terpaksa memposting di YouTube. Chand begitu tahu polisi berdatangan, segera memberitahu Pawan dan mereka kabur. Saat memutar ulang video, Syahidah menunjuk-nunjuk ibunya. Ditelusurilah dan taulah mereka ibu Syahidah memakai bis dari Sultanpur. Mereka pun pergi ke sana. Polisi yang merasa dibohongi semakin kalap. Di jalan mereka memeriksa semua bis. Saat bis sampai di Sultanpur, polisi memeriksanya. Pawan berpura-pura memakai cadar dan kabur, semua polisi mengejarnya. Chand dan Syahidah kabur ke tempat berlawanan. Mereka menyusuri pegunungan dan sampai di desanya. Chand merekam saat Syahidah berlari pulang disambut ibunya yang terkejut. Sementara Pawan yang tertangkap disiksa habis-habisan dan dipaksa mengaku sebagai mata-mata. Chand memposting lagi video pertemuan Syahidah dan orang tuanya. Dia meyakinkan publik bahwa
bahwa Pafan bukan mata-mata tapi orang biasa yang hebat, berkorban mengantarkan seorang anak ke Pakistan. Postingan itu lambat laun menjadi viral. Kepala polisi yang menyiksa menjadi ragu. Dia menghubungi kedutaan Pakistan di India dan orang kedutaan membenarkan Pafan dan Syahidah memang pernah datang meminta izin ke Pakistan. Meski kepala polisi menghentikan penyiksaan, bosnya menekan agar Pafan mengaku bagaimanapun caranya. जो पाकिस्तान की जेल में कैद है। Chand akhirnya dihubungi stasiun TV untuk menayangkan liputan tentang perjalanan Pafan dan Syahidah. Setelah melalui TV, kisah perjalanan mereka semakin viral. Kepala polisi pun membangkang, dia malah membantu Pafan untuk pulang melalui pagar perbatasan. Orang-orang dari India dan Pakistan pun berdatangan menyaksikan kepulangan Pafan. Disinilah hebatnya film Bollywood, emosi atau perasaan yang sudah diaduk-aduk itu ditumpahkan. Orang-orang terharu, tentara perbatasan yang galak-galak pun membiarkan Pafan lewat pagar. Dan Syahidah yang datang lagi bersama orang tuanya, untuk pertama kalinya mampu berkata, berteriak memanggil Maman yang artinya paman. Perpisahan Pafan dan Syahidah itulah yang menyatukan dua rakyat dari dua negara yang bertikai dan saling mencurigai. Kemanusiaan memang melampaui batas negara dan agama. Kisah pun selesai. Terima kasih buat semuanya. Jadilah manusia terhebat minimal untuk keluarga dan lingkunganmu. Wassalam. Adios. Sampai jumpa di cerita berikutnya.